Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kalian. Segala sesuatu yang kalian kehendaki diperbuat orang kepadamu, berbuatlah demikian pula kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Nanti selesai misa, Bapak Ibu lewat pintu mana? Sana atau sini? Depan ya? Antri enggak? Ini kan kosong. Kenapa yang dipilih malah sesak ngono kae, tidak dipilih yang sepi seperti ini? Iya kan? Sabda Tuhan hari ini kan? Tapi orang suka kuyak-kuyakan. Dan lebih pahitnya lagi, orang tidak mau antri. Yang terjadi adalah pasti menumpuk. Ini kan gambaran yang sederhana bagi kita, sekurang-kurangnya saya. Tuhan hari ini menunjukkan supaya kita menempuh jalan yang sempit itu, pintu yang sesak itu. Karena banyak orang mencari pintu yang lebar, yang mudah. Cara memahami sabda Tuhan hari ini bisa dengan gambaran seperti ini. Mengajari orang untuk berbuat baik itu begitu susah. Tetapi untuk berbuat jahat, orang tidak butuh waktu lama mengajarinya. Maka butuh waktu panjang bagaimana orang kita memberi tahu yang baik, memberi tahu yang benar, menciptakan habitus kebiasaan yang baik. Itu butuh waktu yang panjang. Tapi yang namanya jahat, bangunan yang sudah dibuat sedemikian bagus, membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi lenyap karena ada satu kejahatan yang tidak kita duga. Kalau Yesus hari ini memberikan pesan bagi kita, lewatlah jalan yang sempit, pintu yang sempit. Meskipun banyak orang yang tidak suka lewat itu, pilih instan, pilih yang enak, pilih yang menyenangkan dirinya sendiri, kita tetap diminta untuk itu. Saya mengajak untuk membayangkan, mengkontemplasikan, kalau pintu sempit, apakah pintu itu perlu kita lebarkan supaya bisa lewat kita? Paling mudah, maaf bukan body shaming ya, kalau itu pintu sempit, body saya gemuk misalnya ya, lalu saya lewat mana? Bisa enggak? Pintunya diubah, diperbesar? Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi kalau saya sendiri merenungkan, maka saya harus menciutkan tubuh saya supaya bisa masuk pintu itu. Seperti pakai baju, ketika baju itu sudah mulai sesak ya, yang gemuk-gemuk itu sesak, butuh baju baru atau kita melangsingkan. Saya misalnya ya, perutnya sudah membesar, lalu piye caranya supaya tetap bisa masuk. Itu mau menunjukkan kepada kita, saya sekurang-kurangnya, perbaiki diri. Barangkali pintu itu susah dimasuki karena yang dimaksud Tuhan, ego kita, kesombongan kita,
merasa diri kita baik, menganggap orang lain jelek. Maka tepatlah kalau kita memahami sabda Tuhan tadi. Apa yang ingin orang lain lakukan padamu, lakukanlah juga itu bagi orang lain. Kalau kita menggunakan kalimat yang negatif, yen ora gelem diseneni, kalau tidak suka dimarahi, jangan suka marahi. Kalau tidak suka dihakimi, seperti bacaan Injil kemarin, jangan mudah menghakimi. Kalau tidak suka kalau suka dibuat bahagia oleh orang lain, atau kita pengen dibahagiakan oleh orang lain, perbuatlah sesuatu yang orang lain bahagia. Itu sabda Tuhan hari ini. Mari kita menyempitkan diri kita, menciutkan diri kita, barangkali kesombongan kita, ego kita, merasa diri kita baik dan pengennya cepat selesai, tidak mau susah-susah, padahal itu jalan salib kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.